Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Balik lagi ya ke Mama Alisa Channel. Nah, di video kali ini aku mau masak nih tumis sawi putih dan juga kikil tebal lagi ya mam. Belum bosen. Dan untuk bumbu-bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, sedikit cabai dan tomat hijau. Oke, kita langsung masak aja. Nah, ini tuh mam sebenarnya video lanjutan yang kemarin ya, setelah beresin kasur gitu aku baru sempet masak. Dan ini tuh masih ditemenin sama si bocil. Dan nggak apa-apa lah ya, walaupun ribet-ribet kita akal-akalin aja, cuma sambil kita awasin aja, takutnya kan kecepretan minyak atau dia megang-megang cabai gitu kan. Pokoknya ribet banget kalau misalnya kerja tuh ditemenin sama si bocil, dinangisin gitu. Jadi ya mam ya, kayak nggak fokus akunya. Nah, di sini juga aku pakein telur 2 butir aja. Aku mau orak-arik dulu sampai dia matang banget, baru untuk bumbu-bumbunya aku masukin mam. Oh iya mam, aku mau ngucapin terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman gak pernah bosen sama kegiatan sehari-hari aku ya. Jadi seperti inilah kegiatan aku sebenarnya di rumah. Dan gimana nih kabarnya mam dan teman-teman semua di rumah? Semoga sesuai dengan harapanku, mam selalu sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan segala urusannya dan dibanyakan rezekinya ya mam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, balik lagi ke video nih mam. Jadi ini aku udah ongseng-ongseng si telurnya gitu ya, terus udah mateng gitu, aku masukin si bumbu-bumbunya. Jadi aku masukin aja semuanya, untuk daun bawang, bawang putih dan bawang merah dan sedikit cabai. Nah, itu aku pakai cabai sedikit aja karena nanti nggak tahu ya Dede Alfa atau Kakak Lesa suka apa enggak untuk sayur ini. Tapi itu untuk cabai biar nggak pucat aja sih, aku pakein. Untuk pedas sih nggak begitu pedas ya. Ini Dede Alfa masih doyan lah karena dia sebenarnya anaknya walaupun masih segede gini itu suka banget sama yang makanan pedas-pedas. Nah mam, seperti biasa ya mam, drama banget kalau misalnya masak kayak gini. Dede Alfa tuh kayaknya nggak suka banget kalau aku di dapur ya, pengennya tuh nemenin dia nonton HP gitu, nenen. Tapi ya gimana ya mam, namanya kerjaan rumah, kalau misalnya kayak gitu terus nggak bakal beres-beres. Akunya juga malah jadi pusing, riet. Dan aku minta tolong nih sama si kakak untuk ajakin Dede Alfa gitu ya. Kakak Alesa itu alhamdulillah udah bisa ngajakin adenya sedikit-sedikit. Dan tetap aja sih untuk Dede Alfa pengennya digendong sama aku. Tuh liatin deh mam, ditarik-tarik. Nah, alhamdulillah mam, tadi si Ade udah dibawa keluar sama kakaknya, diajak main. Ini aku mau lanjut aja masak lagi. Nah, tadi udah tuh aku masukin bumbu-bumbunya, telur juga udah mateng. Sekarang aku masukin bagian batangnya dulu ya mam. Jadi aku kalau masak sawi putih tuh begini mam, bagian batangnya aku pisahin dulu biar ada empuk. Terus baru aku masukin bagian daunnya. Sebenarnya untuk sawi ini sih biarpun mentah aku doyan ya mam. Biasanya sih aku pakai buat lalapan gitu, karena aku suka buat lalapan ya. Dari kecil tuh aku seneng banget sama yang namanya daun-daunan gitu, apalagi yang kayak gini, sawi-sawi kayak gini rasanya enak banget. Sebenarnya jarang banget nih mam aku masak beginian, tapi kemarin karena aku lihat di TikTok gitu ya, chef-chef masak kayak gini. Tapi sih untuk si chef itu dia masaknya sawinya direbus dulu. Kalau menurut aku sih untuk sawi ini nggak harus direbus aja, cepet empuk ya mam ya. Jadi udahlah, untuk batangnya yang aku duluin, baru daun-daunannya. Nah mam, ini aku pakai juga nih kaldu ayam. Ini kaldu ayam memang biasa aku pakai dan takarannya pas menurut aku sih si kaldu ayam ini. Kalaupun emang kurang asin ya tinggal tambahin aja garamnya sedikit mam. Aku juga tipe-tipe orang yang suka sama penyedap rasa ya mam. Jadi kalau misalnya masakan aku nggak pakai penyedap rasa itu menurut aku rasanya hambar aja gitu. Ya walaupun aku tahu ya ada beberapa berita kalau pakai penyedap rasa itu kurang bagus untuk kesehatan gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa lah ya, karena aku udah terbiasa aja gitu loh mam, makan ini dari kecil. Nggak tahu itu sih penyedap rasa mitos atau apa gitu. Jadi untuk kabar-kabar yang seperti itu masih simpang siur ya. Kadang aku baca berita begini, kadang begitu. Ya pokoknya ambil aja yang baiknya dan buang yang buruknya ya mam. Nah, ini untuk si sawi putihnya, untuk batangnya ini udah lumayan layu ya, udah lumayan mateng. Dan aku masukin si daunnya ini. Nah, daunnya ini tuh nggak butuh waktu lama mam, sebentaran doang aja dioseng-oseng kayak gitu ya. Lebih enak lagi kalau misalnya mam suka itu ya udahlah masukin, aduk-aduk sebentar, angkat gitu. Tapi bagi yang pencinta sayuran matang ya udah gitu kan, lamain sedikit. Tapi aku lebih suka yang lebih kriuk aja gitu loh mam.
Nah ini mau aku aduk-aduk terus. Aku tuh sekarang lagi suka banget mam goreng-goreng sayuran atau apapun itu pakainya teflon, jadinya nggak ada lengket-lengketnya sama sekali. Makanya kemarin aku beli teflon ini ya. Ini belinya di TikTok mam, harganya murah banget. Kemarin aku beli cuma 95.000 tapi udah multifungsi banget ya. Jadi kalau aku masak banyak pun nggak aur-auran gitu. Aku kan punya tuh beberapa teflon tapi yang ukurannya lumayan kecil ya. Jadi aku sengaja beli yang ukurannya gede kayak gini. Kalau aku masak apapun itu alhamdulillahnya nggak lengket ya. Tapi mungkin kalau untuk yang kayak terigu-terigu gitu ya masih harus pakai minyak lah sedikit. Nah alhamdulillah untuk tumis sawi ini udah selesai masaknya. Jadi mau aku pindahin ke wadah yang ini. Jadi ini tuh pancinya kecil banget ya. Biasanya aku pakai gunain untuk seduh mie dan langsung makan di panci itu aja gitu biar nggak banyak tempat. Tapi biasanya juga aku pakai untuk lauk-lauk nasi kayak gini. Nah kelihatannya sih kecil ya si panci kedaung ini. Cuma kalau misalnya dimasukin yang lumayan banyak itu muat sih dia mam. Muat banyak juga gitu lumayan. Jadi si panci kecil ini multifungsi ya. Kalau buat aku nggak ribet-ribet gitu. Kalau masak mie bisa langsung di situ aja, nggak usah dipindahin lagi ke mangkok gitu. Dan kalau misalnya aku masak lauk nasi di tempat ini juga bisa ngangetin langsung di si panci kedaung ini. Oke mam, dilanjutin ke menu makan yang kedua. Jadi aku mau masak kikil. Jadi kali ini kikilnya aku mau masaknya simple aja sih ya, kayak masak balado gitu, nggak pakai santan kayak yang udah duluan gitu. Jadi aku masaknya cuma pakai bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe dan kunyitnya sedikit-sedikit aja gitu mam. Nah ini dia mam, jadi aku mau tumis-tumis dulu yang udah aku blend tadi bumbu-bumbunya. Terus mau ditumis yang benar-benar sampai minyaknya itu ke atas gitu mam, karena biar si bumbunya itu nggak cepet basi. Katanya sih begitu ya mam, kata mak aku. Tapi emang iya sih, semua makanan yang aku masak begitu itu kalaupun nggak habis gitu bisa aku masak lagi, aku angetin lagi. Aku itu tipe-tipe orang yang sayang banget kalau ngelihat makanan dibuang mam. Jadi jarang banget yang namanya sisa makanan itu kebuang gitu. Kalaupun kebuang ya harus banget dikasihin ke ayam, karena nggak tahu kenapa aku orangnya gembul, dan dari kecil itu kayaknya sama makanan ya emang apa ya gitu, saking aku tuh orangnya gembul gitu loh, sayang aja gitu kalau ngeliat makanan dibuang-buang. Nah untuk tadi aku masukin kaldu ayam lagi ya, padahal di sini aku masaknya kulit sapi gitu kan mam, tapi aku masukin kaldu ayam ya karena emang adanya ya udah itu aja gitu. Sama aja sih rasanya, beda lah ya. Kalau misalnya kaldu sapi itu dia kayak ada manis-manisnya gitu, dan aku kurang cocok kalau di lidah aku gitu. Mungkin kalau untuk suami aku ya cocok-cocok aja karena dia adalah orang Jawa yang suka manis gitu. Biasanya sih aku kalau misalnya ke tempat mertua dan makan di tempat ibu mertua almarhum gitu, itu rasanya manis banget ya. Dan aku juga tipe-tipe orang yang makan apa aja itu doyan, mau makanan Jawa, Sunda, mau Jepang, mau Korea atau mau apapun itu aku masuk-masuk aja sama orangnya. Yang penting di saat aku lapar makan nikmat, udah gitu aja. Apalagi sehat kan badan, pokoknya apa aja aku bisa masuk deh. Nanti ini kalau misalnya mam ngajakin aku makan kemana gitu ya, mau diajakin makan ke Padang, ke Sunda, ke Jawa, ya masuk-masuk aja mam, tenang aja. Siapa yang mau ngajak makan ya mam. Nah ini untuk si bumbunya udah mulai surut ya airnya, atau minyaknya itu mau mulai ke atas gitu kan. Jadi aku aduk-aduk aja, takutnya di bawahnya gosong, di atasnya enggak gitu ya. Nah enaknya masak pakai teflon tuh kayak gini ya mam, jadi nggak ada yang ngegumpel di bagian wajan bawah gitu. Biasanya kan aku kalau masak kayak gitu ya mam. Nah oke mam, ini karena bumbunya udah mateng, ini mau aku masukin kikilnya. Dan aku ini salah banget mam, kikilnya nggak aku rebus dulu, ternyata keras ya. Pikir aku kalau misalnya masak kikil gitu kan, airnya aku banyakin terus aku tunggu sampai surut ya akan sama aja. Tapi ternyata beda mam, harus direbus dulu si kikil ini, baru nanti kita masak lagi pakai air yang panas. Jadi bener-bener harus apa ya namanya, dia tuh mateng baru empuk. Kalau misalnya kurang air atau kurang rebusan itu dia bakalan kayak sendal jepit mam, dimakannya susah banget. Aku aja masak ini sampai berkali-kali airnya tuh disurutin, terus apalagi ditambahin lagi airnya gitu.
Emang bisa lihat sendiri ini airnya banyak banget, bahkan ini setelah saat ini aku isi lebih banyak lagi dari sini. Soalnya pas ini airnya udah saat aku cobain ternyata keras banget dan susah digigitnya. Jadinya aku tambahin airnya itu lebih banyak lagi dari ini. Nah ini juga aku tambahin kecap mam biar lebih enak aja gitu rasanya, dan suami aku juga lebih suka. Nah ini juga ada sisa sambal yang kemarin, jadi mau aku masukin aja ke sini mam. Padahal itu sambal terasi ya. Ya udahlah nggak apa-apa, daripada mubazir kan, mendingan dimasukin aja, digabungin ke sini biar menambah rasa lainnya aja gitu. Bilang aja ya mam sayang, aku mau orangnya sayangan kalau makanan kebuang tuh beneran deh mam. Oke mam, kita diemin aja dulu bener-bener yang dia nanti sampai sat gitu, sampai airnya kering. Tapi lama banget ya mam. Kalau masak begini tuh bener-bener yang makan waktu, dan aku tuh butuh banget namanya Ade Alpa dipegangin sama ayahnya atau siapalah gitu. Makanya aku kalau misalnya masak kayak gini tuh harus ada yang bener-bener bisa jagain Ade Alpa, karena kemarin tuh ada tragedi ya mam. Aku lagi bungkusin kerupuk sore-sore, dan Ade Alpa itu ada di belakang aku lah sebenarnya suaranya, tapi nggak tahu kenapa lama sedikit, atau padahal kayaknya baru sebentaran gitu deh, Ade Alpa tuh hilang gitu. Aku tuh udah mau nangis gitu ya, padahal dibawa sama A-nya. Jadi aku yang nggak mau banget sampai amit-amit cewang baik gitu ya mam, Ade Alpa tuh beneran sampai hilang gitu. Jangan sampai, ya Allah. Pokoknya aku kemarin aja udah mau nangis deh nyariin Ade Alpa kesana kesini, nggak ada, ternyata dibawa sama A-nya. Aku tuh udah kalut banget deh kalau Ade Alpa kayak gitu mam. Nah alhamdulillah tadi masak udah selesai ya. Sekarang dilanjut nih mam. Ini ceritanya hari ini keponakan aku ulang tahun, dia ulang tahun dan mamanya bikinin nasi kuning sendiri aja, dan untuk keluarga kecil aja gitu mam, perebutan. Jadi bikinnya sederhana aja kayak gini ya. Ini tuh bikinan mamanya semua. Rajin bangetnya mamanya. Nih bikin nasi kuning isinya cuma ayam, mie, tahu, terus ada nugget gitu. Pokoknya buat anak-anak sih. Biasanya sih kakak ipar aku kalau misalnya bikinin untuk apa sih ulang tahunnya Iki ini. Nah ini dia yang ulang tahun. Itu tuh biasanya anak-anak atau temen-temennya Iki itu diajak semua. Tapi kali ini bikinnya sedikit gitu. Jadi kita-kita aja yang makan. Nah gak kerasa banget nih mam, ternyata udah di akhir video aja, udah selesai videonya. Terima kasih banget yang udah nemenin Mama Alesa sampai di menit ini. Salam kenal bagi yang baru gabung di Mama Alesa ya. Buat teman-teman nih yang belum subscribe, bantu Mama Alesa dengan subscribe. Jangan lupa komen-komen yang positif, dan jangan lupa like juga komentarnya ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.